Oke, selamat datang di video anak Arsenal. Di sini aku bakal bahas tentang review pertandingan semalam, pertandingan Arsenal lawan City yang skornya 1-2. Yang keren banget sumpah ini pertandingan. Dan kenapa keren? Oke, langsung kita bahas ya. Aku mungkin langsung bahas dari line up dulu, pasti line up dulu. Di sini syukurnya line up-nya kurang lebih apa ya? Sama seperti biasa, tapi bukan yang pas Tomiyasu absen sehingga Ben White ke apa main sebagai bek kanan. Sekarang Tomiyasu main dan Gabriel ternyata juga masih main di kiri, sehingga formasinya yakni 4-2-3-1 dengan Laka di depan, Martinelli, Odegaard dan Saka di sayap, di lini kedua. Di lini tengah ada Zaka sama Partey. Lini back ada Tierney, Gabriel, White sama siapa sih, Tomiyasu, dan kipernya Ramsdale. Tentu saja City, ya City gitu. Tapi di City kali ini bermain dengan kurang lebih satu fullback ya, yakni Cancelo. Selebihnya pakai 3 back di belakang dengan Ake sebagai back kiri, tapi itu diplot sebagai back kiri, tapi itu ternyata back tengah gitu. Tapi it's okay, yang apa namanya, yang penting City juga bagus mainnya. Oke, dari babak pertama sumpah, kalian kalau fans Arsenal yang pernah ngelawan City atau klub-klub besar atau minimal City Liverpool pasti akan gak pernah ngeliat Arsenal seberani ini ngelawan dalam hal ngelawan, dimana selama 35 menit babak pertama itu Arsenal benar-benar mengurung City dikurung pak, kayak ayam gitu. Kalau ini ada ayam nih, ini ada ayam di tengah, nah itu dikurung sama 5 orang, sampai-sampai ayamnya itu bingung mau pergi kemana gitu. Nah itu dah kayaknya City seperti itu gitu, kurang lebih posisinya gitu. Sumpah pak, itu pergerakannya Partey, Odegaard, terus apa lagi ya, Partey, Odegaard, itu saya acung-acung pol 2 nih. Terus di bawahnya ada kayak Tierney, sorry Saka, Odegaard sama Partey itu bagus banget mainnya. Lalu yang agak di bawahnya yakni Tierney, Gabriel, terus Tomiyasu tentunya di sayap. Nah, itu ya sama Zangka juga itu bagus juga. Ya pasti bagus pokoknya pemainnya, tapi 3 pemain yang pertama tadi Odegaard, Partey, Zangka itu itu paling bagus. Sampai akhirnya gol ke 30 Pak. Di menit 30 akhirnya lahir. Padahal itu sempat bisa kita dapat penalti pas Odegaard dijatuhin sama Ederson, tapi ya ini lagi-lagi pertandingan kali ini banyak kontroversialnya ya. Sampai akhirnya menit ke 35 ke atas itu Arsenal sempat agak apa ya, agak sedikit menurun temponya, tapi itu nggak terlalu parah banget sehingga tetap masih bisa ngelawan. Tapi City tetap agak dibiarin dibuka ruang ya, sehingga agak sedikit kendor. Dan syukurlah sampai ke babak pertama terakhir City nggak pernah melesatkan satu pun gol on target ya. Wah itu sebuah prestasi banget sih. Oke, lanjut ke babak ke ini ya, lanjut ke babak kedua gitu. Dia main dari menit ke 45 sampai 55 itu Arsenal seperti biasa tetap mengurung sampai akhirnya di menit ke 55-an itu pergerakan City di sisi kanan itu tidak terjaga dengan baik oleh Tierney, sehingga Cancelo bisa manfaatkan ruang dan ngasih ke Silva, dan Silva bisa masuk ke kotak penalti. Dan akhirnya apa ya, ada sedikit kesalahan dari Zaka yang dimana dia menjatuhkan terus ditarik. Nah pas itu VAR melihat itu sebagai sebuah penalti gitu, sebuah penalti yang dimana itu dibilang banyak fans Arsenal dan pandit-pandit itu sangat menyayangkan keputusan ini gitu, karena Arsenal tidak mendapatkannya pas Odegaard dijatuhin sama si Ederson gitu. Itu yang sedikit aneh ya, tapi it's okay, penalti ya sudah gitu kan. Nah tapi dari menit ke 55 sampai menit ke 60 itulah di situ tetap yang ngebuat banyak fans Arsenal di seluruh dunia tuh panas gitu. Kenapa? Setelah Gabriel dapat kartu kuning kedua, setelah kartu kuning pertama setelah dia protes, tapi kan kartu kuning kedua setelah dia setelah dia di menit keberapa itu tidak sengaja Bernardo Silva atau siapa itu tidak sengaja
kasarnya menahan, bukan nahan, anggapnya pemain City lari tapi dia nggak lihat Gabriel, terus Gabriel tiba-tiba di dekatnya, terus dia udah adep ke depan, akhirnya ketabrak jatuh, tapi Gabriel nggak pernah neckling, nggak pernah narik baju, apalagi sampai apa sih namanya, sampai melakukan sliding gitu. Enggak, dia cuma nahan doang, terus pemain City nabrak dan terjatuh dan dikasih kartu kuning, Pak. Itu yang ngebuat banyak fans Arsenal marah gitu kan, benar-benar marah dan kesel banget, dan akhirnya wasitnya banyak dimaki-maki gitu kan, keputusannya gitu aneh aja gitu. Sedangkan pemain City banyak yang melakukan hal serupa, bahkan sliding gitu ya, sliding buat tackling, tapi tidak ataupun body lah, seperti misalkan tadi Gabriel itu di menit keberapa itu sempat menendang jarak, menendang ke gawang, habis itu di body sampai akhirnya terjatuh, sampai salto, Pak. Itu terbang si Gabrielnya di menit ke 50-an, tapi nggak dapat kartu kuning gitu. Yang nabrak Rodri atau Laporte saya lupa, pokoknya tuh cuma dia nggak dapat. Aduh, benar-benar dah. Akhirnya pun sejak menit ke 60 Arsenal harus bermain dengan 10 orang. Tapi hebatnya Arsenal adalah mereka sampai menit ke 90 tetap masih bisa fight, tetap masih bisa sekali-kali mengurung City. Pertahanannya bagus, apik, dan dah counter bola pun bagus, Pak. Tapi sejak menit ke 90 gitu, sejak menit ke 90 sebuah long ball dari apa sih namanya, dari Kevin De Bruyne ke siapa itu, saya lupa ke siapa gitu, ke kotak penalti Arsenal, sampai akhirnya jatuh ke kakinya si Cancelo itu kan ya, kakinya si Rodri apa Cancelo itu, dan akhirnya berbuah gol gitu. 1-2 it's okay, kalah nggak apa, karena emang ekspektasi kita itu nggak sampai bisa menang Arsenal. Syukur-syukur bisa dapat 1 poin loh, apalagi menang kan, itu luar ekspektasi. Tapi benar pemain Arsenal yang benar-benar ngelawan City yang biasanya itu kuat dengan megang bola gitu, itu sangat-sangat keren banget, batu dan jempol gitu kan. Apalagi pernah itu statistiknya itu Arsenal 75%, City 25%, Pak. Itu nggak tahu menit keberapa, pokoknya masih babak pertama itu. Benar-benar jarang ada grup yang seperti itu, Pak. Sumpah, Pak, siapa beritahu saya dalam 1 tahun terakhir grup yang bisa ngebuat City sampai seperti itu gitu. Karena biasanya City aja yang megang bola gitu soalnya. Tapi benar-benar sebuah progres yang gitu kan. Yang tapi sayangnya Gabriel tidak masuk, misalnya kartu merah. Tapi tenang saja, 3 laga ke depannya itu adalah Carabao Cup 2 kali sama FA Cup sekali, dan itu nggak pakai duetnya siapa sih itu, duetnya si Rob Holding sama White, karena Gabriel akan tersedia lagi pas lawan siapa jadinya, pas lawan Spurs, dan kita nantikan situ main di kandangnya Spurs. Oke, karena Conte masih kesusahan dengan mencetak gol ya, tapi pertandingan bagus, dan kita lihat bagaimana Arsenal bisa membongkar pertahanan Conte nanti. Mungkin saya akan buat previewnya kalau sempet ya, soalnya ini masih sibuk-sibuk kuliah. Tapi yang pasti dari game week ke-11 sampai ke-20 ini Arteta benar-benar membuktikan kalau dia bisa berprogres gitu. Dan kita lihat dari progres ke-21 sampai ke-20 sampai 30, apakah bisa tetap berprogres seperti ini. Oke, nantikan di video selanjutnya ya. Gons.